Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat, salam sejahtera. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan jasmani dan rohani, dipanjangkan umurnya, dilancarkan rezekinya, dan dimudahkan segala urusannya. Amin amin ya rabbal alamin. Sahabat tani semua, di pagi hari ini kita sedang melakukan irigasi teman-teman ya. Nah, ini kita pakai irigasi ini ya. Ini selang tetes sebetulnya, cuman kita modif ya, kita pakai hancur jadi tidak netes karena airnya biar mencukupi untuk kebutuhan dia, karena sudah musim berbunga teman-teman, sudah masuk berbunga. Nah, ini sudah mulai berbunga, jadi air harus cukup, jangan sampai kekurangan air. Pupuk juga harus cukup, tidak kekurangan pupuk, karena di saat berbunga itulah sumber makanan dia harus cukup dan banyak. Kalau ibaratnya manusianya itu dia posisinya sedang hamil, jadi harus asupan nutrisinya harus cukup untuk pertumbuhan si bayi kalau manusia ya. Kalau pohon ini untuk pertumbuhan bunga, pangkal, buah ya teman-teman ya. Nah, lihat teman-teman calon bunganya. Nah, ini di sini kita berdampingan dengan kebun durian teman-teman ya. Nah, itu kebun duriannya. Nanti kita lihat juga ya untuk kondisi di durenan, seharusnya digimanakan duren agar berbunga teman-teman ya. Nah, ini kita lihat-lihat dulu di seputaran alpukat irigasinya seperti ini teman-teman. Ini semuanya ada kode pohon teman-teman ya, ada kode titik pohon, ada kode. Ini ada guna dan manfaatnya teman-teman, jadi tidak sembarangan kita bikin nomor-nomor seperti ini teman-teman ya. Ini ada manfaatnya untuk memudahkan kita proses pengerjaan dalam suatu aplikasi apapun. Seumpamanya itu ada pohon itu bermasalah, nah kita tinggal ngode aja pohon nomor 48K seumpamanya, kita tinggal nyari di barisan mana kan 48K, kita nggak perlu cari yang mana barisan mana, nah nggak bingung. Jadi kita memudahkan untuk proses pengaplikasian apapun itu jenisnya ya, ataupun mengobatin pohon sakit, memberikan nutrisi ya dan sejenisnya ya, dan lain-lain pokoknya. Nah, itu manfaatnya sangat penting karena skala banyak ya pohonnya ya, untuk memudahkan kita proses pengerjaan. Nah, ini udah mulai berbunga teman-teman ya. Ini emang di sini nih emang usianya di antara blok-blok alpukat emang umurnya tidak sama teman-teman, makanya pohonnya ada yang kecil, ada yang besar, ada yang sudah berbunga dan ada yang belum ya. Jadi untuk usia tanamnya emang berbeda-beda teman-teman. Nah, ini lihat, ini sudah mulai berbunga semua. Nah, kalau bisa di bawah tajuknya ini, lingkaran tajuk kalau bisa bersih teman-teman. Bersih karena apa ya, karena dia untuk sumber sinar matahari itu masuk teman-teman ya, jadi dia itu bisa menghasilkan fotosintesis ataupun untuk sumber makanan itu tuh akan mudah diresap oleh tanaman, jadi tidak lembab, tidak menjamur. Nah, kalau tertutup tanahnya itu mungkin agak susah sih untuk berbunga. Jadi kalau untuk di musim kemarau ini ya, musim penghujan juga kalau bisa lebih bersih ya bawahnya itu, kalau untuk pembungaan itu lebih efektif ya. Jadi biar dia itu sinar matahari tembus teman-teman. Nah, ini sudah mulai pada berbunga semua teman-teman ya. Ini walaupun pohonnya pendek kecil, ini sudah ada bunga semua teman-teman. Nah, nanti kita ke kebun durian juga ya. Nah, ini irigasinya di bawahnya ada pohon kunyit, ini udah mulai berbunga. Pokoknya intinya ya teman-teman ya semuanya, sahabat tani ya, kalau kita mau tanam awal ya, tanam awal itu posisi alpukat ya sama durian itu sama aja, untuk bentuk akar dan penyakitnya hampir sama ya. Jadi kalau bisa itu kita nanam di awal itu kalau bisa lebih tinggi ya, nanamnya agak membumbun, ya, jangan terlalu rendah. Karena apa, kita menghindarin di saat musim penghujan turun yang sangat
lebat ya. Kalau sampai berhari-hari hujan dia akan overlogging lalu mati, dia damage ya. Kalau ini lebih baik dia di permukaan tanah nanamnya, kita bumbun jadi air itu mudah lari ya. Kalau di posisi dataran rendah emang seperti itu. Dan juga di sekitar tanaman itu, lahan-lahan itu kita harus membuat irigasi drainase ya. Drainase itu harus lancar, pembuangan airnya harus lancar untuk titik awal pertanaman tanam ya. Jangan kita harus buru-buru nanam, nanti dampaknya nggak bagus. Jadi kita lebih baik menyiapkan lahan dulu untuk pembentukan lahan, untuk drainase, irigasi udah siap semua. Nah, untuk posisi letak tanamnya jangan asal tanam, nanti setelah pohonnya besar nanti akan sakit pada mati karena dia itu terendam air, akarnya busuk ya teman-teman ya. Jadi lebih baik kita sedia payung sebelum hujan. Jadi nggak perlu buru-buru nanam, kita harus siap-siap dulu. Apapun persiapannya harus kita siap-siapkan untuk modal dia hidup kayak kita hidup di kayak manusia ya. Kita harus beradaptasi di lingkungan kita dan juga kita harus nyaman juga ya. Kalau kita hidup di apa ya, mungkin kita juga tidak akan bisa tenang. Sama saja dengan tanaman teman-teman. Nah, ini kalau bisa pohon peranti-ranti seperti ini kecil-kecil ini teman-teman, ini tunas-tunas air ini nanti mengganggu teman. Ini udah berbunga semua teman-teman ya. Nah lihat, pohonnya pendek berbunga teman-teman ya, banyak bunganya. Banyak bunganya teman-teman ya. Ini ada bunganya semua teman-teman, bunganya semua. Alhamdulillah pokoknya sehat-sehat, kasih lancar, tidak ada gangguan. Ini ada bunga semua. Teman-teman ya, kasihnya. Nah ini kan posisinya agak tinggi teman-teman ya, permukaan. Nah, bentuk akarnya kan lihat tadinya nanamnya hanya sebatas polybag saja ya, tidak terlalu dalamnya itu dia akarnya akan kelihatan seperti ini teman-teman. Ini lebih bagus ya teman-teman pertumbuhannya, kan agak tinggi permukaannya, tidak lekuk ya. Kalau lekuk dia air. Ini pagarnya belum ditanamin sapi jamu teman-teman, blok sini. Nah kita lihat untuk durian teman-teman ya. Oh ini belum kita kontrol sini teman-teman, ini airnya jalan apa tidak teman-teman. Ini bumpet teman, kena lumut ya, terus kita benerin dulu teman-teman. Nah, udah keluar ya, udah keluar airnya. Kita lihat kebun durian dulu teman-teman. Ini kalau durian itu lokasinya lebar teman-teman ya, lebar jaraknya ya, karena dia tadinya panjang juga. Nah ini ada selah tanaman singkong ya, singkong. Nah ini untuk jenisnya jenis durian Mas Muar teman-teman, ini Mas Muar. Jadi kalau bisa durian itu bawahnya itu bersih teman-teman ya, bawahnya itu bersih, jadi sumber matahari itu masuk teman-teman. Jadi matahari itu tembus ya tanah, jadi dia itu bisa menghasilkan bunga dan buah yang lebat nantinya teman-teman. Nah ini teman-teman ya, nah ini teman-teman besar, ini bunganya sudah banyak teman-teman lihat. Nah teman-teman ya, nah ini sudah mulai berbunga teman-teman ya. Nah, ini bunganya teman-teman ya. Nah, ini punya banyak bunganya semua teman-teman. Nah, sudah mulai berbunga semua.
montong, mas muar. Nah, ini bunganya banyak teman-teman ya, banyak berbunga, sudah mulai mengeluarkan bunga teman-teman, bunga semua. Ini berdampingan dengan pohon alpukat teman-teman ya, buat durennya. Nah ini kalau di duren lebih harus kuat drainase teman-teman. Ini kita parit-parit semua ya. Ini untuk biar air itu lari dengan cepat teman-teman. Karena apa? Karena dampaknya sangat kuat kalau dia tuh terendam air, si pohon ini cepat mati kalau duren teman-teman. Jadi ini untuk drainasenya harus lancar teman-teman, harus kuat irigasinya. Ini walaupun cuma siram satu titik, nanti paling pindah-pindah tempat aja, tapi dalamnya dia akan meresap. Nah, ini harus pembuangan irigasinya, drainasenya harus lancar teman-teman ya. Ini harus disepatorin teman-teman. Ini untuk pembuangan airnya biar lancar. Kalau ini yang blok sini ini pinggir jalan ini khusus alpukat jenisnya AK47 teman-teman. Ini dia alpukat AK47, dia buahnya agak lonjong teman-teman ya, agak lonjong seperti ini, tapi ukurnya besar teman-teman. Ini ukurannya besar, bisa sampai 800 sampai 1 kilo lebih ya, ini buahnya ukurannya ya, besar. Nah ini sudah mulai banyak buahnya ya, cukup lebat ini teman-teman untuk alpukat AK ini, bunga dan buah. Nah, dan Miki juga alhamdulillah sih buahnya juga lumayan ini. Untuk cuaca iklim panasnya ini mendukung teman-teman ya, untuk bunga tidak gugur. Jadi yang penting kita air tidak kurang teman-teman, air tidak kurang, pupuk tidak kurang, semuanya harus kita penuhi kebutuhannya di saat-saat seperti ini. Jadi biar dia tidak stres ya teman-teman ya, tidak stres. Emang pohon itu kalau mau berbuah dia harus stres dulu, tapi di saat dia sudah berbunga kita harus memberikan asupan yang cukup biar si bunga itu jadi tidak gugur. Nah seperti ini teman-teman ya, buahnya teman-teman. Ini kalikan saja teman-teman, kalikan satu butir ini ya, satu biji ini 800 gram teman-teman, 800 gram. Sampai ini ada berapa ratus biji teman-teman di dalam satu pohon ini. Wah banyak sekali teman-teman ya. Ini cukup menggiurkan teman-teman, bisa dikalikan berapa pohon teman-teman. Ini dalam satu butir berapa ratus gram, dalam satu pohon berapa ratus biji, dalam kebun ada berapa pohon. Nah itu teman-teman. Nah ini teman-teman ya, ini bunga semua ini teman-teman, ada buahnya semua, bisa dilihat di sini teman-teman buahnya. Nah ini teman-teman ya, nah ini bunganya cukup lebat. Ini buahnya teman-teman ya. Nah ini buahnya banyak sekali teman-teman ya, teman-teman ya. Wah ini ada bunga, ada buah. Wah semua teman-teman. Ini jenis AK47 teman-teman. Ini buahnya, subhanallah. Wah banyak bener teman-teman ya. Nah, cukup sampai di sini dulu teman-teman ya video dari saya, semoga bermanfaat buat teman-teman semua di seputar alpukat dan petani lainnya. Kalau ada kata-kata saya yang salah mohon maaf, dimaafkan, dikoreksi. Ada kesalahan mohon dibantu, saling-saling sharing, saling-saling berbagi pendapat ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe teman-teman semua ya. Terima kasih atas semua dukungannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.